Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12 semester 2, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di dunia. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan sejarah Islam di dunia. Periode sejarah Islam ini ada beberapa, di antaranya adalah periode klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Masa ini masuk masa keemasan Islam dan kemajuan Islam. Selanjutnya pada periode pertengahan, yaitu antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi, merupakan masa kemunduran Islam. Islam berkembang ke beberapa benua, di antaranya adalah benua Eropa, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, dan Australia. Pada masa Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode. Yang pertama adalah periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad. Yang kedua adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Di antaranya adalah dinasti Khan yang sudah beragama Islam. Kekuasaannya berpusat di Sungai Volga. Periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan wilayah Eropa Tengah, ini merupakan yang ketiga. Yang keempat, periode kaum imigran Muslim yang memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita bahas mengenai Islam di Spanyol. Pada periode pertama, Islam di Spanyol tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol dikuasai oleh Islam setelah Tariq bin Ziyad menaklukkan kerajaan Visigoth. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang tunduk kepada kekhalifahan Umayyah. Islam di Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Ini untuk periode yang pertama. Pada periode yang kedua antara tahun 755 sampai 912 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan Amir, tetapi tidak tunduk pada kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya di periode yang ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan khalifah yang terkenal adalah Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan yang menyaingi Baghdad. Selanjutnya pada periode yang keempat, antara tahun 1012 sampai 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Meskipun pada periode ini kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada masa itu. Untuk Spanyol dewasa ini, pada masa sekarang, kaum muslim yang mendiami Spanyol dewasa ini terdiri dari keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista pada tahun 1492 Masehi, dan pada tahun 1992 terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Komisión Islámica Espanya yang isinya adalah diantaranya kaum muslimin diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kaum muslimin diberi izin membangun sekolah yang dikelola sendiri, memperoleh keringanan pajak, dan juga izin merayakan hari raya keagamaan, dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal.
Selanjutnya perkembangan sejarah Islam di Amerika. Orang-orang Islam yang pertama memasuki benua Amerika berasal dari Spanyol dan benua Afrika. Umat Islam generasi awal di Amerika banyak yang murtad karena adanya tekanan-tekanan terhadap keislaman mereka. Di samping itu, umat Islam dewasa ini berasal dari kaum imigran wilayah Islam. Warga kulit hitam pun banyak yang sudah memeluk agama Islam, dan mereka banyak mendirikan sekolah, masjid, dan organisasi keislaman. Tokoh-tokoh Islam di Amerika, ada beberapa yang menjadi inspirasi keislaman di benua Amerika adalah Fard Muhammad, Elijah Muhammad, Malcolm X, Warisden Muhammad, dan Warisuddin Muhammad, Cassius Clay alias Muhammad Ali. Selanjutnya kita bahas mengenai Islam di benua Afrika. Perkembangan Islam di Afrika ini ada beberapa di antaranya melalui dakwah Islam setelah masuk ke benua Afrika sejak tahun ke-5 dari kenabian. Dimulai sejak Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Habasyah atau Ethiopia yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ekspansi ke wilayah lain dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah pada masa itu. Di benua Afrika ada beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, di antaranya Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mali, Senegal, Somalia, dan Sudan. Kita bahas Islam di Mesir. Mesir ini terletak di pantai timur laut benua Afrika. Ibu kotanya di Kairo. Jumlah umat Islam sebanyak 90% dari total penduduk. Jumlah penduduknya sekitar 41.990.000 orang. Sekitar 3 juta orang yang beragama Kristen, selebihnya beragama Islam. Mesir merupakan negara yang agraris. Penghasilan yang terbesar adalah kapas. Di Mesir dibangun universitas yang tertua. Di Mesir terbangun universitas tertua di dunia yang diberi nama Universitas Al-Azhar. Selanjutnya kita bahas Islam di Australia. Perkembangan Islam di Australia. Islam masuk ke Australia dan Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Di benua Australia terdapat organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Pada tahun 1976 dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf nasional yang bernama Australian Federation of Islamic Council atau disingkat AFIC. Selanjutnya kita bahas Islam di Asia. Islam di negara Asia ini ada di beberapa, di antaranya adalah di Brunei Darussalam. Di sini agama Islam dapat berkembang dan merupakan agama resmi negara. Kemajuan Islam semakin bertambah cepat pada masa dipimpin oleh Sultan Bolkiah, Sultan ke-5. Selanjutnya di negara Thailand, Islam masuk ke Thailand atau Muang Thai pada abad ke-15 Masehi melalui kerajaan Aceh
atau Samudra Pasai. Setelah ditaklukkan kerajaan Siam Thailand, selain itu masuk melalui Malaka, kini banyak umat Islam Thailand yang merantau ke luar negeri seperti Timur Tengah dan Indonesia untuk mencari ilmu. Dari ulasan tadi ada beberapa hikmah mempelajari sejarah Islam di dunia. Yang pertama, perbedaan atau paham ataupun aliran di kalangan umat Islam harus diwarnai dengan toleransi. Yang kedua, mencintai perdamaian. Yang ketiga, pemimpin harus mencintai ilmu dan masyarakat juga harus gemar belajar agar bisa berkembang dan maju. Persoalan sosial dan politik umat Islam menjadi pelajaran di masa-masa mendatang. Selanjutnya kita dapat mencari upaya antisipasi agar tidak terulang kekeliruan yang menyebabkan kemunduran. Yang nomor 6, memberi motivasi untuk melestarikan hasil-hasil karya seni, menggunakan zuhud dan pengertian tawakal yang tepat. Selanjutnya, menghindari perselisihan dan ketidakpercayaan terhadap sesama demi kemajuan. Untuk selanjutnya, tugas sejarah Islam di dunia. Yang pertama, jika kita mempelajari perkembangan Islam yang paling lambat adalah di benua Afrika seperti di Ethiopia. Mengapa demikian? Jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hikmah mempelajari sejarah? Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai perkembangan sejarah Islam di dunia. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.